Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini ya, di pertemuan ke-8. Bagaimana kabar kalian pada minggu kali ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun ya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, mungkin saya review terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini, di mana minggu kemarin kita sudah membahas apa itu gaya geser, kemudian ada momen lentur. Gaya geser terdiri dari beban horizontal maupun vertikal, kemudian ada momen lentur. Nah, di minggu sekarang, saya kemarin hampir lupa menjelaskan terkait titik berat dan momen inersia penampang. Mungkin nanti saya flashback sedikit tentang titik berat penampang dan momen inersia ini. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Mungkin sudah bisa dilihat di layar masing-masing. Oke, ini terkait definisinya ya, terkait definisi titik berat penampang itu di sini sudah bisa kalian baca. Titik berat atau pusat suatu luasan adalah suatu titik di mana luasan terkonsentrasi dan tetap meninggalkan momen yang tidak berubah terhadap sembarang sumbu. Nah, nanti ada sumbu X dan sumbu Y, ini sebagai sumbu koordinat. Nah, masing-masing penampang, nanti ada macam-macam penampang yang akan kita jelaskan di bawah, itu mempunyai titik berat tersendiri. Nah, itu dibagi dengan luasannya. Oke, mungkin saya masuk ke contoh ya biar tidak mengambang. Nah, di sini ada luasan dan titik berat pada bentuk penampang. Di sini ada contoh 4 persegi panjang. Untuk 4 persegi panjang, cara mencari luasnya yaitu B dikalikan dengan H, di mana B ini adalah lebar dari penampang, kemudian H adalah tinggi dari penampang. Nah, untuk titik berat itu sendiri, karena terbagi dari X dan Y, kalau misalnya saya gambarkan seperti ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, untuk mencari titik beratnya 4 persegi panjang ini, X-nya adalah setengah dari B. Kemudian untuk Y-nya adalah setengah dari H. Oke, itu untuk persegi panjang ya. Nah, ini ada gambar bangun lagi yang lain, yaitu segitiga sama kaki. Untuk luasannya sendiri adalah setengah B dikali dengan H. Nah, untuk titik beratnya yaitu setengah B, untuk Y-nya sepertiga H. Nah, ini tolong diperhatikan untuk rumus umum seperti ini, karena masing-masing bangun mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Kalau sewaktu-waktu kita menemukan di lapangan ada bentuk bangun seperti ini atau bentuk penampang seperti ini, maka untuk cara mencarinya juga berbeda. Nah, kemudian ada segitiga siku-siku di sini. Segitiga siku-siku untuk mencari luasannya setengah kali B dikali dengan H, hampir sama dengan segitiga sama kaki. Nah, yang berbeda di sini untuk titik beratnya, di mana titik beratnya masing-masing yaitu sepertiga dari B dan H-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini segitiga tidak sama kaki, tapi intinya tetap segitiga ya. Oke, ini tinggal dilihat saja untuk B1-nya berapa, B2-nya berapa. Nah, untuk lingkaran kemudian. Di sini lingkaran luasannya adalah PR kuadrat atau seperempat pi D kuadrat. Itu titik beratnya sendiri, karena tidak mempunyai B dan H, di sini ada X dan Y-nya saja, jadi sama X sama dengan Y sama dengan R, di mana titik beratnya yaitu setengah dari diameter. Nah, kalau setengah lingkaran bagaimana? Nah, untuk luasannya tinggal dibagikan setengah PR kuadrat,
atau menggunakan diameter 1/8 pi d kuadrat. Nah, untuk titik beratnya di sini X sama dengan R itu sendiri. R-nya di sini setengah D. Nah, untuk Y-nya di sini ada perbedaan sedikit, yaitu 4 kali R dibagi 3 pi. Nah, itu untuk titik berat ya. Kemudian untuk momen inersia penampang, saya bacakan dahulu terkait dengan definisinya. Nah, ini kalau menurut Wikipedia ya, momen inersia penampang itu adalah ukuran kelebaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Kata kuncinya di sini berotasi. Besaran ini adalah analog rotasi dari massa. Momen inersia berperan dalam dinamika rotasi seperti massa dalam dinamika dasar dan menentukan hubungan antara momentum sudut dan kecepatan sudut, momen gaya dan percepatan sudut, ataupun besaran lainnya. Nah, ini kata kuncinya yaitu berotasi ya. Jadi kalau titik berat tadi adalah titik tengah-tengahnya, kemudian kalau momen inersia ini berotasi terhadap porosnya. Nah, ini ada contoh gambar bangun lagi. Ini misalnya 4 persegi panjang. Nah, untuk 4 persegi panjang, momen inersianya dilambangkan dengan I ya di sini. Ada beberapa buku yang menggunakan I inersia, ada yang beberapa buku menggunakan J. Nah, untuk inersia persegi panjang, untuk arah X-nya sini 1/12 dikali B dikalikan dengan H pangkat 3. Nah, ini rumus umum saja ya. Nah, untuk X-nya masih sama seperti tadi. Yang di sini X, yang di sini Y. Nah, untuk Y-nya ini karena persegi ya. Jadi 1/12 dikalikan H dikalikan B pangkat 3 untuk arah Y. Kemudian ada segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki, di sini rumus umumnya untuk inersia arah X 1/36 dikali B dikali H pangkat 3. Kemudian untuk inersia Y 1/48 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Nah, ini rumus umum untuk segitiga sama kaki. Nah, bagaimana kalau segitiga siku-siku? Nah, ini rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini untuk segitiga tidak sama kaki. Kemudian pasti ada lingkaran. Dan ada juga nanti setengah lingkaran. Oke, mungkin saya masuk ke contoh soal saja ya. Nah, di sini ada contoh soal 1, sebuah balok, ini balok, untuk gambar perseginya, berlubang di tengah lebar balok dengan ukuran dalam sentimeter seperti ditujukan pada gambar. Nah, ini untuk perseginya, jadi panjangnya, tingginya 60, lebarnya 30. Untuk lubangnya sendiri, di sini diameternya 20. Terus ini ada jarak antara bagian pinggir dengan bagian yang berlubang yaitu 30. Sini pertanyaannya yaitu tentukan letak titik berat dan momen inersia balok penampang tersebut. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Yang ditanyakan pertama yaitu titik berat dan momen. Oke, kita masuk ke letak titik berat di sini. Nah, untuk rumus umumnya titik berat. Nah, ini karena berlubang ya. Karena berlubang maka dia dikurangi di sini. Jadi pertama kita masukkan untuk luas penampang atau titik berat dari persegi, rumusnya seperti ini. 15, terus 30 dikalikan 60, ya dibagi 30 kali 60. Nah, ini dikurangi dengan lingkaran itu sendiri. Ini 15 dikalikan 1/4 pi 2 pi R D ya, ini D pangkat 2. Oke, tinggal dimasukkan. Nah, ketemunya untuk titik berat di arah X yaitu 15 cm.
Kemudian kita masuk ke titik berat arah Y. Nah, ini sama, tinggal kita kurangi yang tadi awalnya di sini 15, sekarang jadinya 40 di sini. Tinggal kita masukkan 30, dan sini 40. Nah, ketemunya 27,89 cm. Nah, itu untuk titik berat ya. Oke, sudah diketahui kedua-duanya untuk arah X dan arah Y. Kemudian kita masuk ke momen inersia penampang. Nah, momen inersia penampang, coba nanti kita lihat untuk rumus umumnya bagaimana. Nah, ini cara mencarinya yaitu IX atau inersia arah X itu dikurangi dari IX persegi dikurangi IX dari lingkaran. Nah, untuk IX persegi rumus umumnya adalah seperti ini. Coba nanti dicek lagi di penjelasan sebelumnya apakah sudah benar untuk rumus umum ini. Nah, tinggal kita masukkan tadi B-nya 30, lebarnya 30, hanya adalah 60. Tinggal dimasukkan 1/12 kali 30 kali 60 pangkat 3. Kemudian A untuk luas penampang 30 dikali 60. Nah, ini untuk Y1. Y1 di atas 27,89. Oke. Ini dikalikan pangkat 2. Oke, sekarang lingkarannya. Rumus umumnya yaitu 1/64 pi 20 pangkat 4. 20 adalah diameter. Masuk lagi untuk luas penampangnya. Oke, sekarang 40,79. Oke, tinggal dimasukkan, tinggal kita teralikan, terus lalu dikurangkan, ketemunya adalah IX 536355 atau 536.355,33 cm pangkat 4. Oke. Nah, untuk arah Y-nya sekarang tinggal kita masukkan lagi, rumus umumnya hampir sama. Harus kita masukkan 30 pangkat 3. Sekarang yang dipangkatkan yaitu B-nya atau lebarnya ya. Kalau tadi yang dipangkatkan 3 yaitu H-nya atau tingginya. Nah, tinggal kita masukkan 30 kali 60. Ini karena 0, karena tidak ada lubang. Terus dikurang dengan lubang itu sendiri. Di sini 1/64 dibagi pi 20 pangkat 4. Masukkan lagi 1/4 dikalikan pi 20 pangkat 2. 0 ini. Nah, ketemunya adalah 127.146,02 cm pangkat 4. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan titik berat dan momen inersia. Nah, mungkin saya mau masuk ke materi minggu ke-8 ya. Nah, untuk materi minggu ke-8 yaitu adalah tegangan pada balok. Nah, tegangan pada balok itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah lentur pada balok. Nah, ini ada gambar 5.1, lentur pada balok cantilever. Jadi ini ada balok di mana ujung di A ini adalah jepit, kemudian B ini adalah bebas. Kemudian ada P atau beban terpusat yang dipikul di titik B sehingga menyebabkan balok ini terjadi lenturan. Ini ada sedikit deskripsinya seperti itu. Oke, kemudian untuk lentur balok itu ada beberapa macam. Di sini untuk lentur balok balok sederhana. Nah, ada arah ke atas. Ini adalah nolnya. Kemudian ada arah yang ke bawah. Sini jadinya minus. Kalau ke atas ini plus, kalau ke bawah ini adalah minus. Nah, ini kalau misalnya lentur pada balok yang
tidak cantilever ya. Kalau ini tadi cantilever, sekarang yang lentur tak seragam pada balok sederhana. Nah, ini ada P, beban terpusat masing-masing, jaraknya di sini adalah A dan A di sini. Oke, untuk diagram hand gaya normalnya di sini. Kemudian ini untuk diagram momennya. Di sini momen paling tinggi berapa? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk diagram tegangan lentur. Nah, diagram tegangan lentur ini nanti terkait dengan gambar ya. Ini ada simulasi gambar titik 56, diagram tegangan pada balok akibat momen positif. Nah, jika momen positif ke atas, ini momennya, maka lengkungannya dianggap positif. Jadi ada terjadi penambahan panjang dari balok tersebut. Nah, kalau positif istilahnya nanti ini gambar nolnya, berarti di atas ya, plus ya. Oke, kemudian ada diagram tegangan pada balok akibat negatif. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini dan juga ini, nah ini kelengkungannya negatif, berarti ada pengurangan kalau negatif. Kalau tadi plus adalah penambahan, jadi ada penambahan panjang. Kalau ini adalah pengurangan atau penyusutan. Nah, untuk momennya minus. Oke, itu untuk diagramnya. Nanti gambarnya juga bisa kalian lihat di sini. Oke, tegangan lentur. Nah, untuk tegangan lentur, ini rumus umumnya adalah ini. Ini adalah tegangan, momen, dikali dengan arah Y, dikali dengan inersia penampang. Tadi kan inersia sudah saya jelaskan. Jadi inersia berguna pada perhitungan tegangan. Oke, kemudian ada tegangan geser ya. Tegangan geser, mungkin saya lanjutkan. Nah, ini untuk rumus umumnya, tegangan geser. Nah, ini untuk lambangnya, tegangan ada lambangnya seperti ini. Atau ini untuk tegangan ya. Oke, tegangan geser tadi, ini sekarang tegangan lentur. Untuk rumus umumnya seperti ini. Kemudian ada distribusi tegangan ya. Distribusi tegangan ini tergantung dari penampangnya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana penampangnya yaitu balok persegi. Nah, ini untuk titik beratnya kira-kira ada di titik 0 di sini. Ini mempunyai R lebar B dan tinggi H. Nah, untuk distribusi tegangannya, karena ini dibebani, berarti yang paling berat itu ada di sini. Di sini. Coba kita tarik garis lurus, seharusnya ini ada di sini. Jadi ini adalah potongan dari luas penampang di sini. Ini kalau misalnya kita potong gambar itu, jadi tampak samping adalah seperti ini. Nah, di sini adalah tegangan maksimum. Oke. Kemudian kalau lingkaran, oke. Nah, ini kalau misalnya tegangan pada balok T. Nah, ini jadi lapangan bisa jadi balok itu tidak hanya kotak saja, tapi bisa juga jadi bentuknya adalah T karena terjepit dengan kolom nanti. Nah, untuk diagram tegangan gesernya adalah seperti ini. Maksimumnya harusnya berarti adalah di sini. Ini harusnya lurus ya. Nah, ini adalah tegangan yang maksimum. Oke, saya lanjutkan. Nah, bisa jadi selain T juga ada balok yang berbentuk I. Nah, untuk tegangan maksimumnya ada di sini. Oke, biar tidak mengambang-ambang lagi, coba saya jelaskan terkait dengan contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah balok sederhana, balok A dan B dengan panjang
6 meter, jadi jarak A ke B adalah 6 meter, memikul beban terbagi rata, Q, niki, bebannya dari ujung A ke ujung B itu sebesar 1 kilonewton per meter, dan memiliki beban terpusat, P, besarnya yaitu 4 kilonewton, yang terletak di tengah-tengah bentang. Kalau di tengah-tengah berarti harusnya 3. Tentukan tegangan tarik dan tegangan maksimum di balok akibat lentur. Nah, balok ini mempunyai penampang persegi ya. Persegi dengan lebar 20 cm dan tinggi 30 cm. Oke, sekarang yang ditanyakan tegangan tarik dan tekan maksimum. Oke, kita cari dulu yang pertama untuk penyelesaiannya, kita cari dulu momennya. Momen maksimumnya kira-kira di mana? Nah, kita cari. Nah, di sini ada 2 beban yang terjadi. Yang pertama beban terbagi rata dan beban terpusat. Nah, untuk rumus umum beban terbagi rata silakan kalian lihat di materi sebelumnya. Di sini untuk momen maksimum yaitu 1/8 QL pangkat 2. Terus ditambahkan dengan beban terpusat 1/4 pi kali L. Tinggal kita masukkan. Q-nya tadi adalah 1, panjang bentangnya L adalah 6. Terus ditambahkan P-nya adalah 5, L-nya adalah 6. Sudah kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, terus kita tambahkan di sini. Ketemunya 12 kilonewton per meter. Kita rubah mau ke newton saja. Jadi 12 kali 10 pangkat 6 newton per milimeter. Oke, sudah dicari terkait dengan momen maksimum. Kemudian kita cari titik beratnya. Titik beratnya untuk persegi. Nah, untuk persegi titik beratnya silakan dilihat lagi. Untuk persegi yaitu setengah dari masing-masing ya, setengah dari B, setengah dari H. Nah, untuk arah X, setengah dari B. B-nya berapa? Di sini 20. Ketemunya 10 cm. Kita rubah karena mengikuti yang di atas. Yang tadi jadi meter menjadi milimeter, kita rubah juga. Yang sini senti, kita rubah ke milimeter. Jadi 100 mm. Kemudian untuk arah Y, setengah dari H. Setengah H-nya berapa? 30. Ketemunya 15 cm. Kita rubah ke milimeter. 150 mm. Oke. Sekarang inersia untuk penampang persegi. Nah, tinggal dicari inersia untuk penampang persegi, rumus umumnya apa? Kalau di sini seharusnya sesuai rumus ini adalah 1/12 dikalikan B dikalikan dengan H pangkat 3. B-nya adalah tadi 20, dirubah ke milimeter jadi 200. H-nya adalah 30, dirubah ke milimeter jadi 300. Dipangkatkan 3. Ketemunya 4,5 kali 10 pangkat 8 milimeter 4. Oke. Nah, untuk diagram tegangannya seperti ini. Kalau misalnya persegi, titik nolnya ada di tengah-tengah, ini X, ini Y. Ini ada H, H-nya tadi 30, kemudian B, B-nya tadi adalah 20. Oke, untuk diagram tegangannya, sini. Momennya lentur positif. Oke, sekarang saya lanjutkan. Bagaimana caranya mengetahui momen lentur positif? Nah, ini ada perhitungannya. Kita hitung dulu baru bisa kita gambarkan. Tegangan tekan maksimum. Ini rumus umumnya, silakan nanti dicek lagi di atas materi sebelum ini. Untuk tegangan maksimum, tekan maksimum, M
max dikalikan Y dikalikan inersia arah X. Oke, tinggal dimasukkan. Momen max-nya berapa? 12 kali 10 pangkat 6. Momen max-nya 12 kali 10 pangkat 6. Coba kita cek. Oke, sudah sama. Untuk Y-nya 150. Coba kita cek 150. Apakah sudah sama? Oke, sudah sama. Kalikan inersianya. Inersianya 4,5 kali 10 pangkat 8. Coba kita cek. Oke. Nah, ini tinggal kita kalikan. Kita tinggal jumlahkan. Ini 12 kali 10 pangkat 6 dikalikan 150. Terus dibagi 4,5 kali 10 pangkat 8. Ketemunya 4 Newton per meter 2. Oke, itu untuk tekanan maksimum. Tekan maksimum. Sekarang tegangan tarik maksimum. Nah, untuk rumus umumnya karena ini persegi, jadi harusnya sama. Ini karena persegi ya. Nanti kalau misalnya luas penampangnya berbeda, maka untuk tekanan tarik, tekanan tekan itu akan rumusnya juga akan berbeda. Tinggal kita masukkan arah B, arah Y tadi. Hampir mirip ya sudah. Oke, mungkin itu untuk contoh pertama terkait dengan tegangan dan ketambahan tadi sebelumnya momen inersia dan titik berat ya. Oke, mungkin saya contohkan luas penampang yang berbeda ya dan juga letak balok juga berbeda. Kalau tadi letak baloknya sendi dan roll, kemudian di sini sendi dan roll juga, tetapi ada kelebihan di sini. Kelebihannya menggantung sehingga disebut cantilever. Nah, sebuah balok gantung A, B, sini kurang C ya berarti. Panjangnya adalah 6 meter untuk A dan B. Dan panjang bagian menggantung adalah 2 meter. Memikul beban rata, beban terbagi rata, Q sama dengan 1 kilonewton meter. Yang ditanyakan di sini tentukan tegangan tarik dan tekan maksimum di balok akibat bentur. Nah, kalau tadi persegi, sekarang baloknya berbentuk T. Nah, berbentuk T di mana tebal badannya adalah 40, tinggi badannya adalah 80, terus untuk tinggi sayapnya itu ada 20, kemudian panjang sayapnya adalah 40, 40. Jadi ini adalah lebar badannya 40, tinggi badannya 80, tinggi sayap adalah 20, tinggi panjang sayap 40 dan 40. Oke, sekarang coba kita masuk ke penyelesaian. Nah, sama kayak di atas, kita cari dulu reaksi perletakan dan momen maksimum. Nah, di sini ada RA atau RVA, kemudian ada RVB. Tinggal dimasukkan, ketemunya 2,67 kilonewton, kemudian untuk RB ketemunya 5,33. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, silakan nanti diputar lagi video yang pernah saya upload, silakan kalian pelajari cara mencari momen maksimumnya. Pertama harus mencari reaksi perletakan dahulu. Kemudian untuk momen maksimumnya, ini rumus umumnya adalah ini. Rumus umumnya adalah ini. Nah, ketemu di sini. Untuk X, jarak X, sini X, ketemunya 2,67 meter. Tinggal kita masukkan dari rumus umum ini. 2,67 kali 2,67 tadi ke sini R R RA-nya sini ya. Oke, RA 2,67, kemudian X-nya sini X-nya 2,67 juga dikurang setengah kali 1 adalah Q dikalikan X pangkat 2. X pangkat 2 ini X pangkat 2. 2,67 pangkat 2. Ketemunya 3,564 kilonewton meter. Dan untuk momen B, temunya minus 2 kilonewton meter.
Nah, sudah diketahui reaksi perotakan, momen maksimum, kemudian kita mencari titik berat dan momen inersia. Kita cari dulu ini arah Y ya ini. Nah, untuk Y itu sendiri, ini biar tidak membingungkan, silakan nanti kalian gambar dulu untuk titik beratnya ya. Nah, kira-kira untuk gambarnya seperti ini. Jadi baloknya ukurannya seperti ini, 40, 40, 40. Dikali panjang seluruhan yaitu 120. Dan ini untuk tebal badannya 80. Terus untuk tebal sayapnya 20, total 100. Kemudian titik beratnya dari balok tag ini adalah ini. Nah, ini kita tarik garis diagonal masing-masing karena persegi ya. Tarik garis. Nah, untuk titik berat untuk badan itu adalah 4. Dan untuk titik berat untuk sayap itu adalah 9. Oke, seperti itu. Sekarang coba masuk lagi ke perhitungan tadi. Nah, ini 90 tadi berarti tebal untuk titik berat untuk sayap. 120 panjangnya sayap jadi 120 dari sini sampai sini. Kalikan 20. 20 adalah tebalnya. Oke, kemudian untuk yang ini berarti badan. Badan tadi titik beratnya adalah 40. Oke, kemudian 40 dikali 80. 40 dikali 80. Oke, sudah ketemu 61,43. Oke, sudah diketahui untuk YB sekarang YA. Ini dianggap B, sekarang ini A. Yang ini adalah B, ini adalah A. Oke, tinggal dikurangi dari YA tadi, YB tadi. Untuk panjang keseluruhan yaitu kan 80 tambah 20 adalah 100. 100 dikurangi yang di atas ini tadi 61,43. Temunya 38,57. 38,57. Nah, untuk Y1 dan Y2 ini masing-masing dikurangi dari sini. Titik berat penampang. Jadi 28,57 dikurangi 38 ditambah 38,57 itu ketemunya 90. 21,43 ditambah 28,57 ketemunya 40 nanti. Oke, sudah diketahui untuk titik beratnya, kemudian kita cari momen inersianya. Nah, momen inersia untuk persegi panjang silakan kalian cek apakah sudah benar. 1/12 dikalikan B dikalikan dengan H. B-nya adalah 120 atau 1200 mili ini. Untuk tebalnya 20 cm atau 200 mili. Dikalikan pangkat 3. Oke, ditambahkan 1200 kali 20 dikalikan Y1 ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi 1/12 40 kali 80. Badan dikalikan, lebar bawah, lebar dikalikan dengan tinggi. Oke, tinggal dimasukkan, terus ditambah dengan 40 kali 80. Karena 21432, 21432 di sini. Nah, ketemunya momen inersia untuk luas penampang balok T adalah 174 kali 10 pangkat 10 mm. Sudah diketahui untuk titik berat dan momen inersia, tinggal kita masukkan. Sekarang kita cari tegangan ya, tegangan tekan akibat momen positif maksimum. Nah, momen positif maksimumnya berapa? Momen maksnya berapa? Tadi sudah kita dapatkan di sini. Momen maksnya adalah 3,564 kN meter. Nah, ini dirubah ke milimeter sehingga 3,54 dikalikan 10 pangkat 6. Dan Y-nya tinggal kita kalikan, Y-nya di sini
Terus untuk YB di sini. Terus dibagi dengan inersia. Temunya 0,08 Newton milimeter pangkat 2. Itu untuk arah tegangan yang pertama ya. Sekarang tegangan yang kedua. Nah, untuk tegangan yang kedua perbedaannya ada di sini. Tadi dikalikan 38,57 yaitu YA. Sekarang dikalikan dengan YB. YB-nya 61,43. Ketemunya 0,013 Newton meter pangkat 2. Oke, sudah. Sekarang tegangan yang selanjutnya ini dikalikan dengan momen maksimum 2 kali 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 6. Oke, nih. Ini dari kilonewton ke meter dirubah ke newton meter milimeter. 2 kali 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 6. Untuk arah YA dan YB masih sama seperti sebelumnya. Tinggal kita masukkan. Ketemunya di sini untuk tegangan yang pertama yaitu 0,004 Newton milimeter pangkat 2. Kemudian untuk tegangan kedua yaitu 0,007 Newton per milimeter pangkat 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin jika ada pertanyaan silakan kalian tambahkan di video YouTube yang akan saya share ini atau kita diskusikan di Google Classroom. Oke. Sebagai pemantapan materi ya, silakan dicoba jadikan tugas ke berapa ini ya? Ketiga ya. Tugas ketiga coba dikerjakan soal 1 dan 2 ini tadi, tapi dengan perubahan ya, seperti soal sebelumnya. Di sini saya ganti dengan NIM masing-masing, 2 angka NIM terakhir masing-masing mahasiswa ya. Misal di sini L-nya adalah 6. Misalnya saya kasih contoh, mahasiswa ada 72 ya, 72 untuk angka NIM terakhirnya, berarti 6,72. Kemudian misalnya Q-nya 1,72. Kemudian P-nya juga, P-nya adalah 5,72. Oke, kemudian luas penampangnya juga berubah. Luas penampangnya yang awalnya 20 tambahkan jadi 20,72. 20,72 coba jadi 30,72 cm. Itu untuk tingginya, kalau untuk lebarnya 20,72. Oke, silakan nanti dirubah sendiri. Nah, ini untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua sama seperti soal yang pertama. Misalnya 6 jadi 6,72 meter. Sekarang misalnya panjangnya yang menggantung 2 berarti 2,72 meter. Kemudian untuk Q-nya di sini 1 berarti 1,72 kilo Newton per meter. Nah, untuk luas penampangnya berarti ada perubahan juga. Awalnya 20 jadi 20,72 cm ini. Kemudian untuk tingginya sini 80,72 cm. Oke, sedangkan untuk panjangnya tinggal dirubah 40,72 tambah 40,72 ditambah 40,72. Oke, dicoba ya. Coba nanti saya akan tambahkan untuk tugas 3 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.